Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Hal yang paling banyak dikeluhkan oleh orang yang tidak terbiasa bersepeda adalah badan pegal-pegal setelah selesai bersepeda. Badan terasa nyeri ketika bangun keesokan harinya. Tidak hanya kaki, rasa pegal hampir menjalar ke seluruh tubuh. Nah, badan pegal ini sehabis bersepeda memang hal yang paling sering dialami bagi yang baru melakukan olahraga tertentu atau baru mencoba gerakan yang baru. Namun apakah ini hal yang wajar? Apakah rasa pegal ini adalah indikasi tingkat kebugaran kita? Dan bagaimana cara mengurangi agar rasa pegal sedikit berkurang? Mari kita bahas. Kenapa badan pegal? Pada dasarnya, ketika kita berolahraga yang melibatkan otot yang baru atau mencoba gerakan baru yang melibatkan otot yang jarang kita gunakan, maka sel-sel otot tersebut akan mengalami kerusakan. Kerusakan otot tersebut dikenal dengan istilah DOMS atau Delayed Onset Muscle Sense. Kerusakan otot ini adalah normal dirasakan oleh semua orang. Bahkan bagi atlet profesional sekalipun, rusaknya jaringan otot inilah yang menimbulkan rasa nyeri atau pegal. Itulah kenapa bila kita memulai lagi bersepeda setelah istirahat yang panjang atau memang baru memulai bersepeda, meningkatkan kecepatan bersepeda atau mencoba jalur yang berbeda dengan jalur yang biasa digunakan, kita merasakan nyeri keesokan harinya. Rasa nyeri ini dalam kondisi yang normal adalah pertanda bahwa otot mulai beradaptasi dan menumbuhkan serat otot baru untuk mengatasi tekanan baru dalam latihan. Efek DOMS biasanya akan terasa setelah 6 hingga 8 jam kita bersepeda, atau setelah melakukan aktivitas baru, atau setelah mengubah aktivitas tertentu. Normalnya, rasa nyeri ini akan bertahan selama 24 hingga 48 jam ke depan, 1 hingga 2 hari setelah bersepeda. Pecahnya serabut otot disebabkan tekanan yang besar pada jaringan otot tersebut. Kalau kita biasanya hanya bersepeda keliling kota dengan laju yang santai, tiba-tiba minggu ini menerabas jalur baru dengan topografi berbukit, maka otot paha yang biasanya tidak terlalu bekerja keras, kali ini diporsir dengan tekanan yang lebih berat dari biasanya. Kondisi ini menyebabkan rusaknya jaringan otot paha kita. Di samping DOMS, rasa pegal juga bisa dirasakan akibat asam laktat yang tidak terangkut sempurna. Asam laktat adalah sisa metabolisme tubuh yang dihasilkan di sel otot dan sel darah merah. Jumlah asam laktat di dalam tubuh biasanya akan meningkat ketika tubuh sedang banyak melakukan aktivitas fisik atau berolahraga anaerobik. Menurunkan atau mencegah pegal. Rasa pegal, terutama ketika mencoba gerakan baru yang melibatkan jaringan otot yang baru, tidak bisa dihindari, tetapi bisa kita turunkan kadar sakitnya. Sebelum bersepeda, biasakan untuk melakukan peregangan, terutama untuk bagian paha depan dan belakang, betis dan pinggul kita. Melakukan peregangan sebelum bersepeda akan mengurangi ketegangan jaringan otot, sehingga potensi otot mengalami kerusakan atau DOMS akan sedikit berkurang. Di samping peregangan, pastikan setting sepeda sudah sesuai dengan kondisi tubuh kita. Ketinggian sadel, ketinggian handlebar, gaya bersepeda, posisi duduk, turut mempengaruhi kenyamanan bersepeda. Bila kita tidak nyaman dalam bersepeda, kita berisiko mengalami cedera otot yang menyebabkan badan terasa pegal-pegal. Di samping itu, pegal yang disebabkan oleh asam laktat yang menumpuk akan sedikit berkurang bila selama bersepeda kita terhidrasi dengan baik.
sehingga limbah metabolisme dapat diangkut dengan lancar. Dan bila kita belum siap untuk menanggung rasa pegal, usahakan bersepeda aerobik, lebih mengandalkan sistem pernapasan dibandingkan kekuatan otot. Aktivitas aerobik, limbah metabolismenya berupa air dan karbon dioksida yang ramah terhadap tubuh. Jadi, agar badan tidak merasakan kelelahan yang akut, tetapi ingin tetap meraih kemajuan dalam bersepeda, lakukan latihan secara bertahap dalam skala yang lambat. Misalnya bila kita terbiasa bersepeda dengan kecepatan 20 km per jam di jalur datar, maka naikkan 1 hingga 2 km per jam dalam 1 minggu. Jangan langsung menambah kecepatan menjadi 25 km per jam, bahkan lebih. Beri waktu untuk tubuh beradaptasi, sembari kita melatih daya tahan, khususnya pernapasan kita. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.